Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gita Puskadira dalam acara podcast pendidikan yang bertemakan membangun karakter positif dan mencegah perundungan seperti. Saat ini kita lagi berada di alun-alun Polewali Mandar. Nampaknya cuacanya sangat cerah. Untuk kita akan membahas, mengulik tentang isu-isu penting di dunia pendidikan. Bersama kita telah hadir Bapak Irfan Iskandar dari SD Negeri 004 Mondi. Beliau merupakan guru kelas 4 SD. Bapak Muhammad Irfan Iskandar bersama dengan wali muridnya atas nama Rizka Damayanti. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sangat baik, sehingga saya dapat mengikuti acara Ibu dalam podcast hari ini yang tepatnya di alun-alun Kota Polewali Mandar. Alhamdulillah untuk hari ini saya sehat walafiat dan saya ucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu. Kita sering mendengar kata karakter dan akademik. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, empati harus menjadi prioritas di jenjang SD, sekolah dasar Bapak? Menurut saya, mengapa pendidikan karakter itu sangat penting untuk siswa? Karena apabila siswa tidak memiliki karakter yang kuat dalam kehidupannya, dia akan merasa bahwa dirinya dia tidak bisa, selalu bilang saya tidak bisa. Jadi menurut saya apabila karakter di usia SD itu sudah tidak dibentuk, mungkin kedepannya siswa tersebut akan sangat susah dalam bersosialisasi, sehingga akan membuat siswa tersebut menjadi cenderung yang suka berbohong, suka bully temannya dan lain-lain. Itu menurut saya. Tanggapan Ibu Rizka gimana Ibu? Ya, menurut saya sebagai orang tua, pendidikan karakter itu sangat penting, seperti yang dikatakan sama Bapak tadi, sangat penting. Karena kenapa pendidikan karakter itu seperti tanggung jawabnya, kejujurannya, itu semua harus ditanamkan di dalam anak kita. Saya sebagai orang tua sangat menanamkan kepada anak saya tentang karakter yang baik. Contohnya kejujurannya harus tetap ada, tanggung jawabnya juga harus selalu senantiasa ada. Jadi karakter adalah bekal seumur hidup ya Pak Ibu. Ya, betul. Untuk Ibu Rizka, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri anak? Terima kasih Bu. Menurut saya sebagai orang tua yang masih awam, menanamkan kejujuran di anak saya, itu kan karakter anak itu dimulai dari rumah. Jadi apa yang dilakukan di rumah itu akan tercermin di sekolahannya. Jadi saya sebagai orang tua menanamkan kebaikan kepada anak saya, terutama itu dalam hal kejujurannya. Nah, kalau di sekolah tidak boleh begini, harus senantiasa begini, tidak boleh mengejek temannya atau mengata-ngatai temannya, harus senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik kepada temannya yang ada di sekolah. Bapak Irfan Iskandar di SD Negeri 005 Mondi, apa saja contoh taktik sederhana yang Bapak lakukan, yang Bapak berikan kepada siswa Bapak untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Saya sebagai guru kelas 5 itu untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran di kehidupan anak-anak,
biasa saya lihat dulu dari pendidikan di rumahnya. Betul tadi dia bilang ibu, Iya. pendidikan itu yang pertama tuh di rumah. Jadi ketika saya melihat anak-anak datang dari sekolah masuk ke kelas, dia sudah senyum ke saya, artinya pendidikan karakternya yang di rumah itu artinya orang tuanya memperhatikan. Jadi saya cuma menambahkan sedikit contoh, misalkan 5S, senyum, sapa, santun, salam, sopan. Nah itu yang saya kembangkan lagi kepada dirinya anak-anak, bahwasannya ketika kita tidak menerapkan 5S tersebut di mana saja, itu sudah menurut saya anak tersebut nilai kejujurannya atau kedisiplinannya harus ditingkatkan lagi. Betul, Pak. Karena kebiasaan itu sederhana, nah yang tapi nampaknya sangat betul. besar sekali. Oke, baik Bapak Ibu, kita beralih ke isu yang lebih sensitif, perundungan atau bullying. Apa yang harus diwaspadai oleh guru dan orang tua sebagai tanda awal bahwa anak kita atau siswa kita menjadi korban atau bahkan pelaku bullying atau perundungan di sekolah? Saya sebagai wali kelas itu terkadang saya mengetahui siswa saya dibully, itu saya lihat dari tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekolah. Kadang ada siswa itu langsung tiba-tiba sakit perutnya, sakit kepalanya. Saya tanya teman yang lain, oh ternyata si anak tersebut itu selalu diejek-ejeki karena alasan itu apakah dia tidak kerja PR atau tidak kerja tugas dan lain-lainnya, sehingga terjadilah pembulian di situ. Karena pembulian terjadi di, menurut saya ya, pembulian itu kadang terjadi pembulian itu terjadi karena diri kita sendiri. Kenapa saya bilang terjadi karena diri kita sendiri? Karena kita yang memulai dari suatu yang kita tidak jujur begitu. Jadi sehingga dalam kehidupan sehari-hari terjadilah pembulian. Contohnya tadi siswa saya itu ada yang kadang tidak mau kerja tugas, mengerjakan PR, sehingga sampai di sekolah membuat alasan lagi bahwasannya sakit kepala. Akhirnya temannya membuli dia bahwasannya bohong pak, bohong nih, itu lagi karena tidak nak kerja lagi PR-nya, sehingga terjadi pembulian itu sendiri. Jadi menurut Bapak, bullying itu berasal dari yang ketidakjujuran. Iya, betul. Kalau menurut Ibu Rizka, bagaimana Bu Rizka? Menurut saya sebagai orang tua, ya betul yang dikatakan sama Bapak tadi. Kadang itu anak saya kadang paginya mengatakan, ibu saya tidak mau sekolah, ibu ini. Saya tidak tahu di sekolahnya kemarin itu terjadi hal apa, saya tidak tahu sebagai orang tua. Jadi saya sebagai orang tua berharap ke Pak gurunya, jika ada hal-hal yang terjadi di sekolah sama anak-anak, terutama anak saya, mohon dihubungi. Saya sebagai orang tua dihubungi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sekolahan. Di luar dari itu, saya sebagai orang tua juga akan selalu menanamkan kepada anak saya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang harus dilakukan selama di sekolahannya. Saya sebagai orang tua, sebagai anak dari Pak Guru di samping saya, berharap demikian. Baik Bapak Ibu, mengenai dengan perundungan atau bullying, jika di sekolah Bapak Ibu terdeteksi bullying atau perundungan, bagaimana langkah penanganan yang efektif Bapak lakukan di sekolah terhadap dukungan kepada korban, bahkan bagaimana Bapak Ibu mengubah perilaku pelaku bullying atau perundungan tersebut?
yang saya bilang tadi, menurut saya tuh pembulian kadang terjadi karena diri anak sendiri. Jadi saya akan menjelaskan, jangan pernah kita melakukan sesuatu itu yang tidak sesuai. Jadi saya tanamkan di anak-anak bahwasannya jujurlah pada diri kita sendiri. Jangan sampai temanmu menganggap dirimu itu sebagai orang yang selalu bohong, sehingga jadi nanti ketika kalau kamu itu tidak mau diejeki dengan temanmu, ya satu nak, yang pertama sikap, buatlah dirimu orang yang jujur, orang yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang sekitarmu, dan peduli sesama. Karena apabila kita contoh ya, saya ambil lagi sedikit di lingkungan siswa saja, kadang itu ada siswa yang malas menyapu, ada yang siswa yang rajin. Nah, di sini juga kadang terjadilah pembulian. Iya. Jadi saya tanya, setiap hari saya tanya anak didik saya, bilang yang bertugas hari ini tolong dilaksanakan tanggung jawabnya. Jangan sampai ada lagi teman-temanmu yang mengejek, bilang tidak menyapu lagi, dan jangan pernah sekali-sekali membuat kesalahan yang kamu tidak bisa tanggung jawab. Jadi saya selalu ingatkan anak-anakku, bilang, ingat nak, hidup ini itu perlu namanya kejujuran. Apabila tidak ke diri kita sudah tidak jujur, orang akan menganggap kita adalah sampah masyarakat. Kira-kira bagaimana Bapak Irfan merangkul pelaku bullying di sekolah Bapak? Ketika ada yang ketika kasus perundungan atau bullying terjadi di kelas saya akan memanggil anak yang pertama itu yang jadi korban dan yang melakukan pembulian. Saya akan duduk bersama-sama di kantor, saya mencari tahu apa penyebab permasalahannya sehingga terjadi pembulian. Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, itu menurut saya. Jadi kemarin ini saya ambil contoh saja lagi, ada kelas kemarin, bukan kelas, kalau tidak salah ada di kelas 4 itu ada kejadian siswanya ternyata siswa ini itu salah paham, dikira dia yang diejeki, ternyata bukan. Jadi sehingga terjadi pembulian, dan si A dan si B. Itu pun juga kemarin sempat terjadi di kelas saya. Ternyata cuma kesalahpahaman dulu. Jadi saya rangkul itu anak-anak, dan saya tanya apa permasalahan dulu. Ketika anak-anak sudah menjawab ini saya cari titik terangnya. Ternyata cuma kesalahan ini nak, jangan diulangi. Kita juga nak, jangan cepat merasa bahwa kita yang diejek, dan kita juga jangan selalu melakukan tindakan dalam mengetahui apa dampak yang akan terjadi. Menurut Bapak, bagaimana tentang sekolah harus menjadi tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak? Menurut saya Bu, ketika sekolah ingin dirasa nyaman oleh siswa, saya kembalikan ke orang tuanya dulu. Seperti apa didikan di rumah, jangan sampai didikan saya itu overhead di sekolah. Dalam overhead itu artinya terlalu saya sayang atau saya banggakan, ternyata sampai di rumah dia menyalahgunakan itu kasih sayangnya di rumah. Karena apa? Kadang itu perlakuan anak ke sekolah itu kadang berbeda. Ada yang mungkin di rumah dia tidak nakal, tapi sampai di sekolah nakal karena mau cari perhatian. Iya, betul. Ada kan begitu beberapa siswa
di rumahnya oh ternyata dia tidak disayang, sampai di sekolah cari perhatian dengan tindakan nakal. Jadi saya kembalikan dulu ke orang tuanya seperti apa mereka menyayangi dan seperti apa dia menegasi anak tersebut. Iya. Ya, Menurut Bu Rizka gimana Bu? Ya betul yang dikatakan sama Pak Guru Irfan bahwa karakter anak itu harus dimulai dari rumah, karena apa yang terlihat di sekolahnya itu pasti kita bilang oh ternyata begitu juga di rumah, pasti begitu juga di rumahnya. Ketika itu terjadi di sekolah pasti Pak Gurunya bilang oh berarti ini anak pasti begitu juga di rumahnya. Jadi karakter itu kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua betul yang dikatakan bahwa harus ditanamkan di rumah dulu. Pendidikan itu dimulai dari pendidikan karakter itu dimulai dari rumah. Dan besar harapan saya sebagai orang tua dalam menyikapi tadi yang dijelaskan sama Bapak tentang hal-hal negatif atau perundungan atau pembulian, besar harapan saya sebagai orang tua setidaknya ada yang mungkin sudah dilakukan di sekolah, setidaknya dilakukan lagi, yaitu tentang sosialisasi tentang dampak dari perundungan atau pembulian di sekolah. Terlepas dari itu, kita juga, saya pribadi sebagai orang tua tidak akan melepaskan sepenuhnya pendidikan karakter anak saya itu di sekolah. Tentu akan saya tanamkan juga di rumah kepada anak saya. Setiap pagi sebelum pergi sekolah saya selalu tanamkan kepada anak saya. Nah, ke sekolah berangkat ini pagi sampai di sekolah jangan bawa masalah, pulang pun tidak boleh membawa masalah. Jadi di sekolah harus senantiasa baik-baiknya. Itu yang selalu yang saya tanamkan kepada anak saya. Bagus sekali. Intinya seorang orang tua dan guru di sekolah harus menciptakan rasa aman, nyaman untuk anak-anak kita. Dan orang tua dan guru itu menurut saya harus juga saling berkomunikasi, bekerja sama, karena tidak mungkin saya sebagai guru selalu mau menyayangi anak satu orang, karena kita ini sebagai guru itu ada sekitar 20 karakter dan 20 sifat yang berbeda-beda. Jadi menurut saya harus memang ada kerjasama antara orang tua dan guru. Pentingnya komunikasi Ya, antar betul. si guru dan orang tua murid. Betul sekali Pak. Terima kasih Bapak Irfan Iskandar dan Ibu Rizka Damayanti yang telah bersedia hadir untuk menjadi narasumber pada podcast pendidikan kali ini. Luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini. Pemirsa yang ada di mana saja, hentikan perundungan, jangan sakiti orang lain, hargai perbedaan, saling mendukung, dan jangan biarkan kebaikan hilang dari diri kita. Bapak Irfan silahkan memberikan motivasi atau pesan singkat untuk pemirsa yang ada di luar sana atau siswa-siswa Bapak mungkin yang lagi nonton, silahkan memberikan motivasi Yang saya bisa berikan kepada pemirsa itu saya harapkan di satuan pendidikan kita itu bukan cuma tempat mencari ilmu, tapi tempat membangun karakter dan sebagai rumah kedua yang dimana siswi kita itu bisa merasa nyaman dan aman untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. silahkan berikan. Ya, motivasi dari saya, sekolah adalah tempat kita belajar. Jadi mari kita saling menghargai dan menghormati. Katakan tidak pada bullying. Terima kasih banyak Bapak Irfan Iskandar dan Ibu Rizka Damayanti atas wawasan yang berharga pada pagi hari ini. Semoga perbincangan ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Gita Puspadira pamit undur diri. Salam pendidikan.